Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Istarno selaku dosen mata kuliah SIPP, kemudian teman-teman mahasiswa mata kuliah SIPP. Perkenalkan, di sini saya Indra Pramudita untuk mempresentasikan tugas dan juga hasil analisa saya untuk pemetaan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan data keempat. Jadi kenapa topik ini saya angkat, karena memang posisinya ini adalah salah satu yang paling krusial di hampir di seluruh kantor pertanahan di Indonesia. Baik, tanpa kita berpanjang lebar, maka saya akan mempresentasikan mulai dari nanti latar belakang, kemudian rumusan masalah, permasalahannya seperti apa, kemudian nanti kita masuk ke pembahasan dan juga kesimpulan. Untuk materi yang akan saya sampaikan, saya memberikan judul adalah pemetaan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan data keempat. Studi kasus saya ambil di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Latar belakang dari permasalahan ini yang pertama adalah sebagian Kecamatan Kasihan itu ditetapkan sebagai kawasan perkotaan dan juga atau PKN, Pusat Kegiatan Nasional. Hal itu sudah tertuang pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019. Kemudian berdasarkan hasil dari transaksi yang dilakukan dan didata, diadministrasikan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, bahwa transaksi jual beli dan juga peralihan hak itu sangat tinggi untuk daerah Kecamatan Kasihan. Kemudian nilai tanah yang sangat tinggi juga, yang hal itu juga akan memicu adanya rawan konflik pertanahan di daerah Kecamatan Kasihan. Kemudian yang terakhir di sini yang menjadi latar belakang adalah banyaknya bidang tanah yang belum terpetakan atau biasa kami sebut sebagai bidang keempat, yang membuat semakin susahnya penatagunaan tanah dan terwujudnya desa lengkap. Seperti halnya yang sudah ditetuskan dan juga telah diprogramkan oleh pemerintah pusat bahwa untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 nanti masing-masing desa akan menuju ke satu desa lengkap, di mana semua tanah sudah terpetakan, baik melalui program PTSL maupun melalui program yang sifatnya sporadis, ataupun juga melalui peningkatan kualitas data atau yang kita biasa sebut dengan peningkatan data kualitas keempat. Kita melihat dulu terkait dengan Kecamatan Kasihan itu sebenarnya di mana. Jadi Kecamatan Kasihan itu ada di daerah Bantul paling utara, yang dia berbatasan langsung dengan dua kabupaten. Yang pertama Kabupaten Sleman, kemudian sebagian sisi timur itu berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta. Ada 4 desa di sini. Yang pertama ada Tirto Nirmolo, ada Taman Tirto, Bangun Jiwo, dan juga Ngesti Harjo. Hanya ada 4 desa di sini, tetapi dari segi zona nilai tanah, kalau kita bisa lihat, zona nilai tanah di daerah Kecamatan Kasihan udah sangat tinggi. Kemudian nanti ada beberapa istilah yang akan banyak dibahas, yaitu ada istilah KW 1, 2, 3, 4, 5, 6. KW di sini sebenarnya adalah kelas kualitas datanya. Di sini saya ambil dari KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul per tanggal 25 Maret 2020. Itu ada di KW 1, itu berarti semua data, di situ ada bidang tanah sudah terpetakan, GU, SU, kemudian buku tanah semua ada, itu KW 1, di mana KW 1 adalah kualitas paling bagus. Kemudian di KW 2, bidang tanah terpetakan yang ada, SU-nya tidak ada, GS-nya ada, buku tanahnya ada. KW 3, bidang terpetakan, GU spasial tidak ada, SU-nya tidak ada, buku tanahnya ada. Kemudian untuk KW 4, 5, 6 ini adalah bidang-bidang dengan kualitas data yang kita sebut sebagai data keempat, di mana di situ yang paling ditekankan adalah bahwa bidang tanah tersebut belum terpetakan. Tetapi beberapa di situ GU atau GS atau SU spasialnya ada. Hanya saja nanti beberapa untuk di KW 6 itu GU, SU, spasial dan tekstualnya tidak ada, hanya ada di buku tanah saja. Kemudian untuk persentase kualitas data di Kecamatan Kasihan ini menjadi latar belakang. Pertama untuk di Tirto Nirmolo,
Secara persentase kualitas di sini ada 44%, di mana KW1-nya ada 3.387, KW2-nya 1.400, KW3-nya 3, KW4 31, dan cukup tinggi di sini adalah di KW5 yaitu di 5.758 dan KW6-nya di 165. Kalau kita rekap berdasarkan data tersebut, maka data bidang tanah keempat yang belum terpetakan untuk masing-masing desa di Bangunjiwo ada 5.505, Taman Tirto 5.596, Tirtonir Mall ada 5.964 dan Ngesti Harjo 6.510. KW 456 bisa dilihat pada tabel yang disajikan dalam presentasi. Melihat data tersebut, otomatis kita bisa melihat bahwa banyak sekali bidang-bidang tanah yang sudah keluar sertifikat tetapi belum terpetakan. Hal itu yang menjadi masalah atau hambatan utama dalam melaksanakan pemetaan desa lengkap. Seperti itu. Kemudian kalau kita rinci secara permasalahan, K4 itu adalah menjadi salah satu permasalahan dalam mewujudkan peta desa lengkap. Itu sudah kita sepakati bersama. Kalau misalnya K4 itu sudah terpetakan, otomatis 5.000 bidang akan menyumbang. Contohnya di salah satu desa Ngesti Harjo, maka 5.000 bidang akan menyumbang progres percepatan peta desa lengkap. Tetapi karena K4-nya banyak, otomatis banyak bidang-bidang di situ yang dalam peta masih bolong. Beberapa saya rinci menjadi 4 permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan data kualitas. Itu yang pertama adalah sulitnya identifikasi data K4. Kemudian yang kedua belum adanya prioritas kegiatan. Jadi peningkatan kualitas data itu belum menjadi sebuah prioritas kegiatan utama dari kantor pertanahan sendiri. Yang ketiga adalah tidak ada peran masyarakat untuk terlibat dalam melaksanakan pemutakhiran data. Dan keempat adalah banyaknya flying parcel tidak sesuai dengan posisi sebenarnya. Artinya bahwa itu sebenarnya kualitas datanya sudah ada di kualitas 2 mungkin, atau bahkan di kualitas 1. Tetapi KW2 dan KW1 dia hanya memenuhi checklist kualitas saja, tetapi tidak melihat posisi yang sebenarnya. Artinya kalau kita cross check nilai satu-satu bidang tersebut, banyak sekali bidang yang tidak sesuai dengan koordinat sebenarnya. Tuh. Kemudian kita mulai ke rincian masalah. Pertama, itu susahnya identifikasi bidang. Susahnya identifikasi bidang di sini, posisinya pertama itu bisa terjadi karena dokumen pendukungnya tidak diketemukan. Dokumen pendukung. Jadi bisa jadi SU-nya nggak ada, walaupun di situ ada SU, tetapi ketika kita cek di arsip tidak ada. Kemudian dokumen pendukung juga tidak lengkap. Bisa jadi ada, contohnya seperti ini, SU atau buku tanah. Masing-masing SU-nya ada, tetapi buku tanahnya ada. Atau kebalikan, buku tanahnya ada, SU-nya tidak ada. Atau dokumen pendukung lainnya, contohnya warkah. Warkah dalam satu bundle warkah, misalnya pendaftaran tanah pertama kali, ataupun pengakuan pemecah dan sebagainya, beberapa dokumen inti yang nanti bisa menunjukkan identifikasi bidang tidak ada di situ. Itu juga menjadi salah satu persoalan. Kemudian yang menjadi biasanya patokan utama dari yang melaksanakan pekerjaan K4 itu adalah dia bisa melakukan identifikasi bidang dari beberapa sumber. Pertama adalah dari nomor lembar peta pendaftaran. Nah, ketika nomor lembar peta pendaftaran, maka posisi secara kasar itu biasanya sudah diketahui dengan kolom-kolom peta pendaftarannya. Kolom-kolom peta pendaftaran. Tetapi ada juga misalnya sertifikat itu dikeluarkan di tahun lama 1980 atau 90, di mana waktu itu belum melakukan komputerisasi dan juga pembakuan atas nomor blok peta, maka nomor blok peta yang dipakai masih menggunakan nomor peta blok lama, dan menggunakan peta blok lama itu beberapa tidak terinventarisasi dengan baik di kantor pertanahan. Kemudian yang kedua ada juga terkait dengan nomor persil peta desa. Jadi selain dari nomor peta pendaftaran, kita juga acuannya adalah menggunakan nomor persil peta desa. Nomor persil peta desa, beberapa desa mengalami perubahan pada tahun 70-80 pasti mengalami perubahan, walaupun hanya sedikit desa yang tidak mengalami perubahan. Artinya dari masa Belanda dia dibuat peta desa sampai sekarang peta desanya masih sama. Artinya patokan
persil itu masih sama. Ada beberapa juga kelurahan-kelurahan di daerah kabupaten di Kecamatan Bantul itu yang di merge. Misalnya kelurahan 1 digabung dengan kelurahan 2. Jadilah kelurahan baru dengan membentuk lagi yang namanya peta desa baru, sehingga apa yang tertulis pada sertifikat lama pada SU itu akan tidak cross check, tidak sama dengan SU dengan peta yang sekarang ada di kantor pertanahan. Kemudian nomor unik lainnya, ada beberapa nomor unik di sertifikat itu yang sebagai acuan dalam identifikasi bidang tanah. Kemudian yang terakhir adalah sket lokasi pada gambar ukur tidak jelas. Beberapa ketika SU ataupun SUGS atau buku tanah tidak bisa memberikan panduan dalam identifikasi bidang tanah, biasanya pekerja K4 itu dia bisa melakukan bon gambar ukur. Tetapi pada bon gambar ukur biasanya juga tidak bisa memberikan informasi secara lengkap. Kenapa tidak bisa memberikan secara lengkap? Karena posisi GU tersebut hanya digambar secara global, tidak terperinci. Misalnya letak tanah ada di penggokan jalan, itu posisinya kita yang melaksanakan pekerjaan keempat masih bingung itu jalan apa dan sebagainya, karena beberapa GU belum terstandarisasi dengan baik. Itu untuk identifikasi bidang. Kemudian yang kedua adalah belum adanya prioritas kegiatan. Nah, terkait dengan prioritas kegiatan ini sebenarnya dititik beratkan pada pelaku atau pada ownernya, yaitu kantor pertanahan masing-masing. Pertama, kantor pertanahan masih disibukkan dengan kegiatan prioritas lainnya. Seperti contohnya adalah program PTSL yang sekarang hampir di seluruh kantor pertanahan. Kemudian kegiatan ini hanya dilaksanakan hanya untuk menutup terpenuhnya realisasi anggaran. Jadi pelaksanaan ini hanya sebagai untuk menutup anggaran yang sisa, anggaran sisa. Sebagai contoh, misalnya di tahun 2019 ada sisa anggaran lelang misalnya ada 200 juta. Ya hanya 200 juta itu yang dialokasikan ke program K4. Pelaksanaan program K4 biasanya itu dilaksanakan di akhir tahun. Sedangkan pelaksanaan program K4 sebenarnya adalah tidak bisa dilaksanakan di akhir tahun. Dia harus dilaksanakan di awal tahun karena proses dari pelaksanaan K4 itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Tidak bisa hanya dalam waktu sebulan 2 bulan kemudian ditargetkan dalam satu desa itu bisa lengkap. Misal pun itu dipaksakan, maka beberapa kantor pertanahan hanya memilih data-data yang dia gampang untuk dieksekusi. Dia akan meninggalkan bidang-bidang tanah yang itu bisa dikatakan itu adalah kategori sulit untuk kita bisa landingkan pada aplikasi KKP. Kemudian ada salah satu program juga dari pemerintah bahwa dari BPS sendiri bahwa Juknis pun juga sudah mengatur bahwa pelaksanaan PTSL juga harus dibarengi dengan program K4. Artinya pelaksanaan PTSL pun hanya harus mengukur bidang sertifikat dan belum bersertifikat. Tetapi pelaksanaan di lapangan bukan demikian. Pelaksanaan di lapangan otomatis yang akan diselesaikan terlebih dahulu adalah K3 dan K1. Sedangkan proses K4 sama halnya. Itu hanya dijadikan cadangan apabila pelaksanaan tidak memenuhi target dari posisi K3 atau K1. Kemudian banyak bidang yang flying parcel, seperti yang saya tunjukkan di sini pada ada gambar di situ. Gambar ini saya screenshot dari peta pendaftaran ya. Ada bidang warna merah dengan NIP 08132 yang dia overlap dengan banyak sekali bidang yang ada di lokasi sepertinya itu parcel perumahan ya. Ada di situ. Nah, kita bisa melihat bahwa banyak bidang yang masih tidak sesuai dengan posisi sebenarnya. Kemudian bisa juga itu terjadi karena bidang itu sebenarnya sudah dimatikan atau sertifikat itu sebenarnya sudah dimatikan. Sudah mati tetapi dalam sistem masih ada. Beberapa dari petugas pelaksanaan pemetaan menemukan terutama ini adalah bidang-bidang KW6, KW5 dan KW6. Di mana dia sebenarnya sudah misalnya satu bidang sertifikat sudah dipecah dua, otomatis SUBT satu sertifikat induknya harus dimatikan, tetapi belum dimatikan di sistem walaupun di real di dokumen sudah dimatikan, sudah ditulis bahwa dokumen ini dimatikan, tetapi dalam aplikasi sistem belum dimatikan.